Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mungkin hari ini bisa ditonton sambil ngabuburit, sambil nunggu buka puasa, atau bahkan setelah tarawih. Jadi di pertemuan ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier, terutama hari ini kita akan membahas terkait eliminasi Gauss. Karena di matriks dan ruang vektor kita kemarin belum sampai ke eliminasi Gauss. Maka di pertemuan ini kita akan coba untuk selesaikan sampai eliminasi Gauss. Nah, kalau yang sudah buka puasa boleh sambil ngemil, boleh sambil makan, sambil ngopi. Yang belum buka puasa ya nunggu. Buat teman-teman yang nggak puasa ya bolehlah kalian sambil siapkan buku catatan dan amunisi kalian biar nggak ngantuk di dalam mengikuti mata kuliah kita di aljabar linier minggu kedua bagian kedua, yaitu eliminasi Gauss. Kita masuk ke bentuk umum SPL di sini. Bentuk umum SPL itu harus linier. Pangkat tertinggi di dalam variabelnya sama dengan 1. Nggak boleh AX kuadrat, nggak boleh ada AX pangkat 3 juga nggak boleh. Jadi pangkat tertingginya adalah 1. Sebuah SPL dengan M buah persamaan dan N variabel mulai dari X1, X2, dan seterusnya sampai X ke N, maka kita bisa tuliskan menjadi sebuah persamaan dengan bentuk seperti ini. Ini adalah bentuk AX sama dengan B. Atau kalau dulu kalian tahu di persamaan linier pada umumnya, kalian pakai AX plus B sama dengan C atau apa, terserah. Tapi persamaan umumnya adalah AX sama dengan B. Maka ini bisa dibentuk seperti ini ya. Kalau misalkan ada X-nya ada banyak, ada X1, X2, dan seterusnya, dan ada lebih banyak atau lebih dari satu persamaan AX sama dengan B-nya. Di dalam bentuk matriks, SPL tadi kan bisa jadi seperti ini ya. Ini adalah persamaan pembentuk dan ini adalah hasilnya. Jadi bisa dituliskan AX1 tambah AX2 dan seterusnya sampai A1N sampai XN sampai AMN XN sama dengan B1 sampai B ke M. Nah, ini juga bisa dikeluarkan X-nya bisa dikeluarkan sehingga kita peroleh nilainya adalah A11, A12 sampai A1 ke N, kemudian A11 sampai AM1 sampai AM ke N di sini dikalikan dengan X1 sampai ke XM sama dengan B1, B2, dan seterusnya sampai BKM. Jadi ini adalah komponen A, ini komponen X, dan ini komponen dari matriks B-nya. Unsur dari, elemen dari matriks B-nya. Kemudian kita masuk ke matriks augmented. Di dalam SPL dapat dinyatakan secara ringkas dalam bentuk matriks augmented. Ini menggabungkan matriks koefisien dan matriks konstanta. Jadi kalau tadi di sini ya, ini kan ada A kali B sebenarnya, maka ini boleh dituliskan A11 sampai AMN, ini B1 sampai BM-nya. Ini cuman dipisahkan dengan garis. Boleh pakai garis, boleh enggak sebenarnya. Ini untuk mengubah menjadi matriks augmented, yang artinya kolom terakhir ini adalah kolom dari matriks B sebenarnya atau hasil. Maka A ini adalah matriks koefisien dan B ini adalah matriks konstanta. Jadi kalau misalkan kita lihat contoh yang di sini, kita punya persamaan X1 tambah 3X2 min 6X3 sama dengan 9. Kemudian ada 2X1 min 6X2 ditambah 4X3 sama dengan 7. 5X1 ditambah 2X2 dikurangi 5X3 sama dengan min 2. Ini kan berarti kita punya 1, 3, 6, 9, 2, min 6, 4, 7, 5, 2, min 5, min 2. Maka ini boleh diubah menjadi matriks augmented dengan bentuk seperti ini. Catatan garis ini boleh dihilangkan. Ini itu untuk membantu aja sih, untuk membantu membedakan mana matriks A dan mana matriks B sebenarnya. Tapi kalau teman-teman nanti sudah pada paham dan hafal, ini boleh dihilangkan atau kalian tidak usah menggunakan ini juga nggak masalah. Gini ya, jadi ini harus bisa ada garis merahnya.
Kita masuk ke operasi baris elementer atau OBE. Ini teman-teman kemarin sudah belajar juga di matriks dan ruang vektor sama Pak Gellard. Kita coba mengulas sedikit 3 operasi baris elementer terhadap matriks augmented. Yang pertama di sini ada kalikan sebuah baris dengan konstanta tidak nol. Pertukarkan 2 buah baris, tambahkan sebuah baris dengan kelipatan baris lainnya. Ini cara-caranya aja. Kemudian solusi sebuah SPL diperoleh untuk menerapkan OBE pada matriks augmented sampai terbentuk matriks eselon baris atau matriks eselon baris reduksi. Jadi goalsnya itu ya. Kita akan menerapkan operasi baris elementer sampai membentuk matriks eselon baris atau matriks eselon baris tereduksi. Makanya nanti ketika belajar dan berlatih mengerjakan sistem persamaan linear dengan penyelesaian dengan cara eliminasi Gauss, kalian mulai buka kembali catatan sebelumnya di materi sebelumnya terkait syarat-syarat atau sifat-sifat dari elemen atau matriks baris ya, eselon baris dan eselon baris tereduksi. Kemudian jika berakhir pada matriks eselon baris, maka kita bisa selesaikan dengan eliminasi Gauss, sedangkan ketika dia berakhir pada matriks eselon baris reduksi, maka dia bisa kita selesaikan dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Tapi hari ini kita akan cukup membahas terkait eliminasi Gauss-nya saja. Kita masuk ke metode eliminasi Gauss. Nyatakan SPL dalam bentuk matriks augmented. Ini adalah langkah pertama. Kemudian terapkan OBE pada matriks augmented sampai terbentuk matriks eselon baris. Silahkan pokoknya diolah sedemikian rupa biar jadi matriks eselon baris menggunakan metode OBE. Selesaikan persamaan yang berkoresponden pada matriks eselon baris dengan teknik penyulihan mundur atau backward substitution. Oke, ini contoh yang pertama. Kita punya 3 buah persamaan linear seperti pada slide ya. Ini persamaannya. Jadi Anda nanti harus mengubah 3 persamaan ini dalam bentuk matriksnya. Jadi seperti ini. Nanti kalau misalkan Anda masih mau menambahkan, ya silahkan kalian tambahkan seperti ini boleh untuk matriks augmented-nya. Jadi ini sudah menjadi komponen A dan B. Kemudian kita coba menggunakan aturan operasi baris elementer untuk mereduksi nilai sehingga nanti dia memenuhi syarat menjadi matriks eselon baris. Nah, yang pertama syarat menjadi matriks eselon baris di situ adalah ada 1 utama. Nah, cara membentuk 1 utama ini berarti kita harus membagi semuanya dengan 2. Syaratnya kita harus membagi dengan 2. Berarti kita 2 dibagi 1, 1, 3 bagi 2, 3/2, min 1 bagi 2, min 1/2, 5 dibagi 2, 5/2. Nah, ini kenapa seperti ini? Emang boleh Pak gitu. Nah, kalian kan mungkin sudah belajar ya sebenarnya di matriks dan ruang vektor. Ya kan sebenarnya ketika kita punya 2x1 ditambah 3x2 dikurangi x3 sama dengan 5 dan ini kita bagi semua dengan 2, maka kita punya x1 ditambah 3/2x2 dikurangi dengan 1/2 x3 sama dengan 5/2. Ini memiliki nilai yang sama nanti penyelesaiannya. Jadi tidak masalah ketika dibagi dengan 2. Oke, yang baris pertama selesai, dia sudah memenuhi kaidah eselon baris. Dia sudah punya 1 utama, maka kita bergeser untuk baris kedua dan baris ketiga. Nah, syarat menjadi eselon baris adalah di bawah 1 utama ini harus bernilai 0. Dan menurut aturan OBE ini harus dioperasikan dengan baris yang pertama. Maka 4 itu harus dikurangi 4 agar 0, berarti 4 dikurangi 4 kali R1. Ini jadi yang ini. Kemudian yang ketiga ini min 2 harus dikurangi dengan berapa biar jadi 0. Ini kita harus ditambah dengan 2.
Sehingga kita punya untuk yang baris ketiga adalah R3 ditambah 2R1. Maka tinggal kita operasikan, di situ kita peroleh 0, min 2, min 1, min 7. Untuk yang baris ketiganya kita punya 0, 6, min 2, dan 6. Ini sudah selesai, maka untuk kolom pertama dia sudah memenuhi kaidah dari eselon baris. Ini sudah semua, 1 di bawah 1 utama harus 0. Maka selanjutnya kita harus mengoperasikan tahap ini agar min 2 itu bernilai 0. Min 2 agar bernilai 1, agar dia berubah menjadi 1 utama. Maka 2 itu harus dibagi dengan min 2 di sini. 2 harus dibagi min 2, maka min 2 dibagi min 2 1, min 1 dibagi min 2 jadi 1/2, min 7 dibagi dengan min 2 jadi 7/2. Sudah selesai untuk baris kedua. Tapi syarat eselon baris selanjutnya adalah baris ketiga, terutama untuk kolom 2 yang di bawah angka 1 utama pada baris kedua. Jadi kalau misalkan di matriks ini berarti A22 ya, A22 ini harus bernilai 0 di bawah sini. Maka 6 itu harus kita apain biar jadi 0? Kita harus kurangkan dengan 6 dikali dengan R2. Kita mengacu pada atasnya di sini. Maka kita peroleh 6 dikurangi 6, 1 dikali 6, min 5 dikurangi min setengah dikali 6. Oh maaf, harusnya saya di sini nih. Nah, saya harusnya di sini. Ini ya, 6 dikurangi 1 dikali 6, min 2 dikurangi 6 kali setengah, 6 dikurangi 6 kali 7/2. Nanti kita peroleh 0, yang ini 0, 0, min 5, min 15. Maka untuk baris kedua sudah memenuhi kaidah eselon baris, dan bawahnya juga sudah memenuhi eselon baris. Maka kita tinggal yang ini harus berubah nilainya menjadi 1. Maka kita harus bagi dia dengan min 5. Maka min 5 dibagi dengan min 5, ini jadi 1. Min 15 dibagi 5, kita peroleh 3. Maka persamaan ini sudah menjadi matriks eselon baris. Sudah terpenuhi semua ya. Kita cek ulang apakah sudah terpenuhi. 1 utama, di bawah 1 utama harus 0. Oke. Baris kedua, ada 1 utama yang semakin menjorok ke kanan. Oke. Yang ketiga, ini 0 juga, ini 0 juga, dan ini 1 utama. Jadi sudah memenuhi sifat dari matriks eselon baris. Maka setelah dia memenuhi matriks eselon baris, kita tinggal selesaikan menggunakan metode eliminasi Gauss atau backward substitution atau substitusi mundur tadi di slide sebelumnya. Oke, jadi di sini ini kan matriks augmented yang sudah kita peroleh. Jangan pernah lupa bahwa matriks augmented ini kita bisa bagi dua, ini adalah A dan ini B. Maka kita bisa ubah kembali dia menjadi bentuk persamaan linearnya. Jadi ini kan sebenarnya ini ada X1. Nah, ini bawah aja deh. Kita punya X1 di sini, ini untuk X2, ini X3, dan ini untuk yang B. Berarti kan sebenarnya kita punya 1 X1 ditambah 3 X2 dikurangi setengah X3 sama dengan 5/2. Yang kedua kita punya X2 ditambah setengah X3 sama dengan 7/2. Yang ketiga kita punya X3 sama dengan 3. Nah, yang ini kan sebenarnya ini udah bentuk penyelesaian nih, X3 sama dengan 3. Maka nilai X3 bisa kita substitusikan ke persamaan 2. Jadi X2 ditambah setengah dikali X3 sama dengan 7/2. Di sini, di sini. Maka kita punya 7/2 dikurangi 3/2. Kita punya 4/2, maka X2 sama dengan 2.
Untuk yang selanjutnya X1 dan X2 udah dapat. Kita berarti tinggal nyari X1. X1 ditambah 3/2 X2 dikurangi 1/2 kali X3 sama dengan 5/2. Kita substitusikan nilainya. X1 sama dengan 5/2 dikurangi 3/2 dikali 2 dikurangi 1/2 kali 3 sama dengan 1. Ini tinggal disubstitusi aja nilainya. Maka kita peroleh solusinya adalah X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3. Oke. Jadi kalau kita lihat ini ya, ini kita lanjut dulu. Ya ini adalah backward substitutionnya di sini. Ini kita peroleh dari sini. Ini penyulihan mundur. Jadi ini mundur ya. 3 ke 2, 2 ke 1. Jadi intinya sih kalau sudah dapat persamaan linearnya kemungkinan sudah bisa menyelesaikan ke sini. Tapi untuk operasi garis elementernya kalian harus lebih teliti lagi di dalam menyelesaikan dan lebih berhati-hati sehingga dia sudah bisa memenuhi kaidah matriks eselon baris di sini. Nah, ini kan syaratnya kan harus jadi matriks eselon baris dulu untuk diselesaikan. Ini contoh 2, selesaikan SPL berikut dengan eliminasi Gauss. Persamaannya adalah X1 min X2 ditambah 2X3 sama dengan 5, 2X1 min 2X2 ditambah 4X3 sama dengan 10 dan seterusnya itu. Silahkan untuk slide ini di pause dulu. Kalian coba kerjain dulu, ubah ke dalam bentuk matriks augmentednya. Kemudian selesaikan menggunakan operasi baris elementer. Baru habis itu kalian coba substitusikan nilainya dengan eliminasi Gauss. Coba kita pause dulu. Oke, ini penyelesaiannya ya. Penyelesaiannya kita bisa lihat ketika menjadi bentuk matriks augmented. Kebetulan yang pertama ini sudah memenuhi kaidah eselon barisnya. Ini sudah ada satu utama. Kita tinggal mengubah baris kedua dan baris ketiga ini biar menjadi 0. Maka ini harus dikurangi dengan 2, berarti 2 kali 1. Kemudian ini harus dikurangi dengan 3, berarti ini 3 kali 1, baris ke 1, dan seterusnya. Nanti diperoleh yang baris kedua ini adalah 0000. Untuk yang ketiga ini diperoleh 0200. Oke. Ini harus berubah menjadi satu utama, maka ini kita bagi dengan 2, kita peroleh 0100. Dari matriks augmented yang terakhir diperoleh persamaan sebagai berikut. X2 sama dengan 0, berarti ini bisa disubstitusi ke persamaan pertama karena persamaan kedua udah semuanya 0, nggak bisa disubstitusi lagi. Kan berarti sebenarnya kan ini bisa diubah jadi ini ya. Ya kalian kalau mau menulis ulang kan ini jadi 1x1 dikurangi 1x2 tambah 2x3 sama dengan 5. Ini 0x1 tambah 0x2 tambah 0x3 sama dengan 0. Kita terus punya 0x1 ditambah 1x2 ditambah 0x3 sama dengan 0. Maka persamaan kedua ini sudah bisa kita hilangkan saja, nggak usah kita pakai. Kita jadi langsung punya 1x2 atau x2 sama dengan 0 dari baris ketiga. Kemudian kita substitusi ke baris pertama. X1 min x2 tambah 2x2 sama dengan 5. X2 nya tadi 0, berarti kita persamaan ini berubah menjadi x1 sama dengan 5 ditambah x2 min 2x3. Ini dia diubah ya. Jadi x1 sama dengan 5 dikurangi ditambah dengan 0 dikurangi dengan 2x3. Jadi x1 sama dengan 5 dikurangi 2x3. Ini nggak bisa menjadi solusi tunggal ya, karena kemungkinannya nanti bisa banyak. Jadi banyak nilai x3 yang bisa memenuhi, misalkan x3 sama dengan r. Maka x1 sama dengan 5 min 2r, di mana r itu adalah elemen dari r, itu bilangan real. Sehingga ini kita bisa tulis solusinya sebagai berikut. X1 sama dengan 5 kurangi 2R, kemudian X2-nya sama dengan 0, dan X3-nya sama dengan R. Solusinya dalam bentuk parametrik. Jadi bukan solusi tunggal seperti yang contoh soal yang pertama tadi. Jadi teman-teman tidak perlu terjebak ketika kok nggak ada solusinya, nggak apa-apa. Kalian selesaikan saja
menjadi sebuah persamaan atau dalam bentuk parametrik, itu juga sudah boleh. Oke, jadi ini bukan bentuk solusi tunggal. Oke, ini untuk yang soal ketiga. Soal yang ketiga, ini persamaannya seperti ini. Ini kalau kalian lihat kok kelihatannya ada bolong-bolong, ini nggak bolong-bolong sih sebenarnya. Cuman dari soalnya dia udah dikosongin nih. X4 nggak ada, nih kosong. X6 nggak ada, nih kosong. Ini juga kosong, ini kosong, kosong. Sehingga nanti dalam bentuk matriksnya kalian sudah mudah untuk menyelesaikannya. Coba kalian bentuk ubah dalam bentuk matriks augmentednya dulu. Kemudian coba selesaikan menggunakan OBE. Untuk penyelesaiannya, ini bentuk matriks augmentednya, ini bentuk matriks augmentednya. OBE-nya berarti yang baris pertama itu dia sudah dalam bentuk eselon baris ya, karena udah ada satu utama di situ. Jadi kita tinggal mengubah yang kedua dan seterusnya, baris kedua, ketiga dan seterusnya. Nah ini nanti kalian coba cari sendiri gimana caranya ini bisa jadi ini. Cari, kemudian dari situ kita bisa lihat, misalkan ya kita coba ini bisa jadi seperti ini gimana caranya gitu. Nah ini kan berarti baris keempat ini udah semua 0. Baris ketiga kita punya X6 sama dengan sepertiga. Baris kedua kita punya X3 ditambah 2X4 ditambah 3X6 sama dengan 1. Dan yang pertama kita punya X1 ditambah 3X2 min 2X3 ditambah 2X5 sama dengan 0. Nah ini kan kita sudah punya persamaan tersebut. Oke, sehingga nilainya nanti bisa disubstitusikan. X6 sama dengan sepertiga, nanti dimasukkan ke atasnya, ke persamaan kedua. X3 tambah 2X4 tambah 3X6 sama dengan 1. X6 nya kita ganti dengan sepertiga, sehingga diperoleh X3 sama dengan min 2X4. Ini jadi enggak ini lagi ya, bukan solusi tunggal ya, ini parametrik lagi. Kemudian yang pertama, untuk persamaan pertama, X1 tambah 3X2 dikurangi 2X3 tambah 2X5 sama dengan 0. Kita bisa substitusi nilai X6 dan X3 sehingga membentuk persamaan X1 sama dengan min 3X2 min 4X4 min 2X5. Jadi misalkan solusi X2 sama dengan R, kemudian X4 sama dengan S, X5 sama dengan T, dengan RST itu adalah elemen real, maka solusi SPL-nya bisa berubah menjadi X1 sama dengan min 3R, min 4S, min 2T, X2 sama dengan R, X3 sama dengan min 2X, X4 sama dengan S, X5 sama dengan T, dan X6 sama dengan sepertiga. Nanti coba kalian cek lagi. Kita masuk ke contoh 5. Di sini ada X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 1, 2X1 tambah 2X2 sama dengan 2, 3X1 tambah 4X2 tambah X3 sama dengan 2. Silahkan coba diubah ke matriks augmented dulu, kemudian dioperasikan menggunakan OBE. Oke, nanti kita peroleh seperti ini ya. Kita peroleh nilai matriks augmentednya jadi seperti yang ini. Lalu yang baris pertama ini sudah ada satu utamanya, jadi kita tinggal mengubah baris kedua dan baris ketiga ini agar pivotnya bernilai 0 gitu. Ini jadi 0. Yang pertama itu terutama untuk yang baris kedua berarti tinggal dikurangi 2 ya. Jadi dikurangi 2, ini 2 kali R1, ini dikurangi 2 kali R1, 2 kurangi 2 R1 dan seterusnya, kita peroleh yang ini. Kemudian yang ketiga ini juga harus 0, berarti ini dikurangi 3 kali R1, nanti kita peroleh 0, min 2, min 2, min 1, sudah semua. Maka untuk R2 ini harus bernilai 1 atau berubah menjadi 1 utama, ini harus dikalikan dengan min 2 ya, atau dikali dengan 1 per min 2 atau dibagi min 2, nanti kita peroleh 1, 1, 0. Sudah, ini harus berubah jadi 0, maka ini kita tambah dengan 2R2, nanti kita peroleh 0, 0, 0, min 1, min 1 ini harus, ini sudah selesai juga nggak masalah sih, ini karena hasil ya. Ini hasil, tapi kalau mau jadi 1 juga boleh, tapi depannya ini sudah 0, 0 semua, jadi ini nggak berpengaruh. Jadi di persamaan ketiga itu 0x2, 0x1 tambah 0x3 sama dengan min 1.
Kemudian yang kedua ini X2 tambah X3 sama dengan 0, ini juga nggak ada penyelesaiannya. Ya ini bisa sih jadi X2 sama dengan min X3. Ini pun juga nanti tinggal disubstitusi ke atasnya. Dari persamaan ketiga tidak ada X1, X2, dan X3 yang memenuhi. Ada yang memenuhi. Dengan kata lain SPL ini tidak memiliki solusi. Ini nanti nggak punya solusi. Oke, yang ini silahkan dicoba dulu. Nah ini adalah penyelesaiannya dari bentuk matriksnya gitu. Ini pengolahannya. Silahkan nanti dilihat sendiri. Ini latihan, coba kalian selesaikan. Ada 5 soal, ini jadi tugas, silahkan nanti dikumpulkan di ruangan. Ini masuk ke pokok bahasan selanjutnya, 3 kemungkinan solusi SPL. Jadi yang pertama ini di slide pertama ya, ada kemungkinan solusi SPL. Ada 3 kemungkinan solusi yang dapat terjadi pada SPL. Jadi dia punya solusi tunggal. Tadi ada contoh yang pertama, dia masih punya solusi tunggal. Memiliki banyak solusi dan tidak memiliki solusi. Jadi kalau digambarkan, diplot begitu, kalau solusi banyak ya ini, sepanjang garis ini menjadi solusi. Solusi nggak ada, ini dari 2 persamaan ini tidak ditemukan titik temu atau tidak ada titik perpotongan antara 2 garis penyelesaiannya. Kalau yang ini kebetulan dia berhimpit. Dia berhimpit. Kenapa berhimpit? Karena persamaan kedua, ini kalau kita bagi 2, ini jadinya min X ditambah 2Y, min X ditambah Y sama dengan 1. Jadi persamaan 1 dan persamaan 2 ini sama. Sehingga dia akan berhimpit, tepat berhimpit, dan 2 persamaan ini memiliki solusi yang sangat banyak di sepanjang garis ini. Yang untuk 2 ini nggak ketemu sama sekali. Sedangkan yang ketiga solusinya unik. Jadi dia ada titik perpotongannya di sini. Jadi solusinya ya tepat 1 karena ini di titik perpotongannya. Ini contoh lain, ini no solution, ada 3 luasan tapi tidak saling berpotongan. Gitu. Ini no solution juga dari 3 persamaan yang beririsan cuma 2, yang satu nggak beririsan gitu. Jadi tidak ada satu titik yang memang ketiganya berpotongan. Ini juga masih belum ada, ini belum ada. Sedangkan di sini kita bisa lihat ada satu titik perpotongan dari 3 persamaan ya. Ini jadi ada satu solusi tunggal. Ini banyak solusi gitu ya. Kemudian ini juga sama, banyak solusi gitu. Ini contoh untuk solusi tunggal. Ini contohnya misalkan dia solusinya ada X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 1, min 1. Ini berarti menjadi solusi tunggal karena spesifik sekali solusinya cuma ini. Kemudian solusi banyak atau tidak terhingga tadi sudah dilihat juga. Tidak ada solusi juga sama. Ini misalkan baris terakhirnya di sini 0000 sama dengan 1 gitu. Maka ini tidak memiliki solusi. Lalu untuk SPL dengan lebih dari 3 persamaan linear tidak dapat tafsiran geometrinya seperti pada SPL dengan 2 atau 3 buah persamaan. Namun kita masih dapat memeriksa masing-masing kemungkinan solusi itu berdasarkan bentuk matriks akhirnya. Jadi nanti tetap masih bisa dicarikan solusinya. Ini kita lihat bentuk akhir matriks setelah eliminasi Gauss untuk ketiga kemungkinan solusi SPL AX sama dengan B dapat digambarkan sebagai berikut. Gitu. Ini solusi unik. Jadi dia tepat ada satu solusi. Kalau misalkan bentuknya matriksnya seperti ini, yang bawahnya 000 gitu, 0 semua, ini solusi banyak. Kalau 0000 tapi di sini masih ada solusi, berarti ini jadi tidak ada solusi. Ini adalah 3 kemungkinan penyelesaian dari eliminasi Gauss. Jadi kalau yang seperti ini nanti dia ada solusi itu. Ini kan masih ada matriksnya ya di sini ya. Jadi ada satu solusi tunggal. Kalau baris paling bawah jadi 0 semua, ini jadi solusi banyak. Kalau misalkan di matriks A-nya ini 0 tapi di matriks B-nya masih ada nilainya, ini jadi tidak ada solusi. Oke. Mungkin itu untuk yang materi bagian kedua. Nanti kita lanjut ke
materi pertemuan ketiga yaitu eliminasi Gauss Jordan. Ini bisa untuk kelas ABC bisa diikuti kembali karena kemarin belum sampai sini, ini sebagai materi tambahan juga. Oke, untuk pertemuan kali ini saya tutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.